Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Nah, tentunya teman-teman yang mengklik video ini pasti lagi cari referensi soal pretest PPG nih. Ya, selamat pokoknya buat teman-teman yang sudah diundang untuk pretest PPG. Ya, semoga lolos ya. Amin amin amin. Setelah lolos nanti cair deh sertifikasinya. Amin. Oke, sekedar info ya, sekedar info. Ping Li mau menginformasikan buat teman-teman pejuang CPNS dan adik-adik pejuang sekolah kedinasan, Ping Li membuka bimbel fokus TIU ya. Sudah Ping Li buka di sini. Langsung WA adminnya aja langsung ya. Ini ada di layar kelihatan. Langsung diklik aja. Kok klik sih? Langsung dicatat nomornya, langsung japri aja. Daftar mumpung slotnya masih ada. Nah, untuk mulai bimbelnya nanti setelah Lebaran. Oke ya, biar nanti nggak terganggu oleh terawih ya. Oke, saya tunggu pokoknya. Oke, gaspol. Nah, di video kali ini Ping Li mau bahas tentang soal pretest PPG ya. Kelanjutan dari video PPG sebelumnya. Buat yang belum nonton, silahkan diklik yang bagian kanan atas. Langsung klik aja. Yuk, nomor 11. Nanti saya bilangnya nomor 1 nggak apa-apa ya. Nomor 1 yuk. Melalui 2 titik dapat tepat dibuat satu garis. Merupakan apa itu? Jadi ada 2 titik dibuat tepat satu garis. A. Aksioma. B. Definisi. C. Teorema. D. Teorema akibat. E. Lemma atau teorema khusus. Mana nih? Oke, ya betul. A. Aksioma. Oke. Lanjut. Next. Nomor 12. Jika U dan V bidang yang tidak sejajar atau tak sejajar, maka U dan V adalah kesimpulannya apa? Yang A, titik persekutuan. Nanti apa yang terjadi gitu ya. Terus B, garis persekutuan antar bidang U dan V. C, sudut antara bidang U dan V. D, sudut surut. E, titik tembus. Nah, ini sebenarnya kelihatan kalau pertemuan antara 2 bidang ya, antara 2 bidang yang tidak sejajar, maka dia pasti akan saling tembus. Ya, pasti akan saling bertemu. Nah, di situ akan membentuk sebuah garis. Jadi jawabannya adalah B. Oke, misalkan masih belum paham ya, saya beri gambaran. Saya buatkan gambarnya. Misalkan saya punya sebuah bidang, 2 buah bidang ding. Nah, ini bidang pertama, misalkan ini bidang U. Terus ada satu lagi bidang, yaitu bidang V. Nah, misalkan kayak gini. Nah gini ya, ini bidang V. Nah, mana sih yang titik tembusnya itu? Pertemuan antara titik potong dengan titik potong kita hubungkan. Set. Nah, inilah yang dinamakan garis persekutuan ya. Hubungan antara titik tembus ya, titik tembus dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Itulah yang dinamakan garis persekutuan. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, yuk next. Lanjut nomor 3. Sebelum lanjut nomor 3, kita iklan dulu. Halo teman-temanku semua. Saya mau sedikit promosi ya, mempromosikan toko Ping Li. Apa sih tokonya? Teman Pintar Official Shop. Ada di Shopee ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Langsung diklik aja linknya. Nah, tampilannya seperti ini nanti ya. Isinya apa aja sih? Isinya itu tentang buku CPNS dan buku UTBK. Karangan dari Ping Li dan Kak Fandi ya. Nah, buku CPNS ini ada di kiri, yang paling kiri. Diklik aja. Nah, bukunya seperti ini, harganya itu 149.000. Langsung dibeli sekarang ya, mumpung masih ada sisa di situ. Stoknya masih 200-an lebih ya. Nah, langsung digas saja. Isinya insya Allah tembus, banyak yang tembus, banyak yang keluar kemarin. Ya, nggak abal-abal deh pokoknya. Oke, buat adik-adik yang UTBK ya, ini langsung diklik yang bagian kanan ini, yang nomor 3. Nah, diklik aja.
Nah, di sini buku TPS eksklusif dari Pingli. Harganya cuma 99.000. Ya, langsung dibeli sekarang. Murah banget. Stoknya masih 480. Oke, saya tunggu ya teman-teman dan adik-adik para pejuang CPNS dan UTBK untuk mengunjungi toko Pingli. Oke? Oke, sudah dicek ya iklannya ya. Yuk, nomor 3. Jika G memiliki 2 titik potong pada bidang U, maka, nah bagaimana nih? Dia punya 2 titik potong. Saya buat permisalan, saya punya sebuah bidang. Nah, misalkan ini bidangnya. Alah, gini sih. Nah, ini ada bidang. Ini bidang U. Nah, terus ada 2 buah garis. Ada sebuah garis. Ada sebuah garis. Nah, seret. Misalkan ini arahnya seperti ini. Nah, ada 2 buah garis. Sebuah garis dia mempunyai 2 titik potong. Nah, yang kanan sama yang kiri. Oke, benar ya? Siap. Apakah dia sejajar? Dia tidak sejajar. Oke, misalkan ini lagi seret. Nah, dia punya 2 titik potong, yang atas sama yang bawah. Ya. Berarti apakah dia sejajar? Tidak ya. Berarti belum tentu sejajar. Bisa muncul 2 titik potong. Oke, yang A, G sejajar dengan U, belum tentu. B, garis G berpotongan dengan bidang U. Enggak ya, ini enggak berpotongan ya. Terus C, garis G menembus bidang U. Yang namanya menembus tidak seperti itu ya. Yang namanya menembus itu kita tarik dari atas ke bawah gini. Lihat, nah, jadi dia punya titik tembus di sini. Ini namanya menembus. Jadi dia dari atas ke bawah. Jadi kalau kita polkan gini. Oke ya. Terus lanjut. D, garis G terletak di bidang U. Nah, ini yang paling tepat. Jadi garis G itu terletak di bidang U. Mau sejajar, mau tidak sejajar, tidak masalah. Ya. G tegak lurus. Salah ini malah. Tegak lurus malah nanti menembus ya. Kalau tegak lurus ya, menembus di 1 titik. Di sini kan yang diminta 2 titik. Otomatis dia terletak di bidang U. Jawabannya D. Oke, semoga dipahami. Next, nomor 14. Pada kubus ABCDEFGH, ya, jika bidang frontalnya adalah ACGE, maka sudut surutnya adalah, nah ini sedikit rumit, kita harus menggambar. Di sini ada bidang frontal, itu yang harus kita gambar terlebih dahulu. Bidang frontal. Coba misalkan seperti ini, saya buat bidang frontalnya. Berarti bidang frontal. Frontal itu depannya, yang tampak depan itu berarti A, C, G, E. Nah, A, C, G, E seperti ini. Nah, berarti agar dia berubah menjadi sebuah kubus, artinya kan gini. Nah, kita buat seperti ini. Nah, oke, biar jadi kubus ya. Nah, berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, seperti ini. Nah, mana sih sudut surutnya itu? Sudut surutnya itu kita hubungkan dari H ke F. Nah, ini. Dari H ke F. Dari H ke F. Atau dari D ke B. Nah, dari H ke F boleh, dari D ke B boleh. Yang namanya sudut surut itu ini. Yang warnanya biru ini. Nah, ini namanya sudut surut. Kita buat permisalan O ya di sini ya. Soalnya O adalah titik potong antara AC dan BD. Jadi ini O. Sudutnya berarti mana sudut surutnya? Ya itu. Yang bawah berarti sudut DOC atau sudut DOC atau sudut H. Ini misalkan O lagi yang atas ya. H O G atau P aja lah. Jangan O. Nanti O nanti melihatnya bawah nanti. Nah, benar. Nah, ini P. Nah, berarti HPG. Jadi pilih saja. Yang bawah itu DOC, yang atas itu HPG. Nah, ini namanya sudut surut. Sudut surut yang
kurang dari 90 derajat ya. Intinya sudut-sudut itu kurang dari 90 derajat. Berarti jawabannya itu E. DOC. Oke, semoga dipahami ya. Nomor 15. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin. Aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke. Persekutuan bidang AFH dan ABCD berupa, oke coba kita gambar dulu ya, AFH dengan ABCD. Coba kita gambar dulu kubusnya, sorry. Kita gambar dulu kubusnya. Nah, gambar kubusnya seperti ini. Sketsa saja. Nah. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Di situ ada AFH dengan ABCD. AFH. Nah, kita buat dulu AFH. AFH dengan ABCD. ABCD itu yang bawah ini. Alasnya ya. Oke. Nah, yang namanya persekutuan berarti itu pertemuannya. Nah, pertemuannya bagaimana itu antara AFH dengan ABCD? Sebenarnya tidak perlu menggambar pun jadi sebenarnya. Kita cukup mengamati. Mana sih huruf yang sama? Nah, jadi tinggal lihat aja huruf yang sama pada AFH dengan ABCD. Huruf yang sama siapa di situ? Oke, huruf yang sama itu huruf A dengan huruf A di sini. Ada berapa huruf di situ? Ada satu huruf. Ada satu huruf saja. Kalau satu huruf itu titik atau garis? Oke, satu huruf berarti apa? Titik. Nah, jawabannya adalah A, tanpa perlu menggambar sebenarnya. Gitu, ya. Kan satu huruf saja, berarti satu titik aja. Yaitu titik A, ini pertemuannya. Oh, satu titik kan persekutuannya. Nah, sekarang Kak, kalau misalkan contohnya dua titik bagaimana? Oke, bisa jadi kan AFH dengan EFGH. Ini ada berapa titik yang sama? Ada berapa huruf yang sama? Oke, ada dua, yaitu huruf F dengan huruf H. Ada dua titik. Berarti dia merupakan garis. Nanti persekutuannya adalah garis. Jawabannya B. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 16. Untuk menunjukkan AF tegak lurus BH, ya. AF tegak lurus BH. Bidang yang memuat BH yang dipilih adalah, kok BH sih, kenapa sih milihnya BH? Coba kita buat ya, biar dia tegak lurus. Ini AF. Berarti kita cari ya pada bidang ABFE yang tegak lurus, yaitu BE. Nah, berarti BE. Nah, gini. Nah, BE dengan AF itu kan tegak lurus. Ya, biar jadi sebuah bidang berarti kita hubungan lagi CH. Nah, berarti kita hubungan dari B, C, H, E. Oke? Jawabannya adalah C. Nah, yang penting kan dia nanti tegak lurus. Gitu ya. Oke, semoga dipahami. Next. Nomor 17. P adalah titik tengah AH. Jika XP adalah garis dari P tegak lurus AH, X dapat diganti dengan titik. Nah, ini ada P-nya itu di sini, di tengah-tengahnya AH. Oke, ini tengahnya. Ada, oke, tengah-tengahnya sini P. Bentar. Nah, ini P. Di sini. Terus XP ya adalah garis tegak
dari P tegak lurus dengan AH. Nah, biar dia tegak lurus, berarti kita harus buat garis dari E ke D melalui P. Sama kayak tadi loh. Ya. Nah, gini. Ini sudah pasti tegak lurus. Berarti X itu bisa diganti dengan X, bisa diganti dengan E, atau X bisa diganti dengan D. Berarti D atau E. Nah, ini sebenarnya jawabannya E ya ini ya. Ini kepotong ini. D atau E. Oke, jawabannya E. Seperti itu ya. Oke, next. Nomor 8. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. M adalah titik tengah EH. Mana ini? Oke. M titik tengah EH. Ini M. Oke. Jarak titik M ke garis AG. Kita buat dulu AG-nya. Nah, ini AG. Nah, M ke AG kita buat segitiga MAG. Gitu ya. MAG. Nah, seperti ini. Dia merupakan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki. Soalnya itu GM dengan AM itu sama. Ya, segitiga sama kaki. Berarti nanti garis tingginya itu ada di tengah-tengahnya AG. Nah, itu sudah pasti nanti di tengah-tengah. Kita buat permisalan O. Ya, berarti jaraknya adalah MO. Nah, jaraknya adalah MO. Yuk kita cari MO. Dengan menggunakan Pythagoras ya. MO kuadrat sama dengan, kita lihat segitiga GOM. GOM. Berarti GM kuadrat dikurangi dengan GO kuadrat. Oke, GM berapa di situ? Nah, ini sekedar trik lagi ya. Ini sekedar trik. Ini trik lagi. Nah, di sini tuh ada GM menggunakan Pythagoras kan? Itu sudah ketentuan. Misalkan mana ini, Mas? Coba gambarnya gini. Coba. Nah, gini. Ini G, ini H, terus di sini M. Nah, G ke M, ini GH-nya berapa ini GH-nya? GH-nya itu 8. MH itu 4. Nah, GM-nya berapa berarti? Nah, dengan menggunakan Pythagoras ya, dengan triknya di sini kan 8. 8 itu saya ubah jadi 4 akar 4. Oke, 4 akar 4. Karena di sini yang sisi terpanjang ya, ini 4 akar 1. Ya, 4 akar 1 sudah sama-sama 4, berarti di sini sudah pasti 4. Ya, tinggal kita jumlahkan yang akar. Akar berapa nih? 4 tambah 1, 5. Kita ketemu berarti 4 akar 5. Oke, seperti itu. Berarti di sini 4 akar 5, terus ini 4 akar 3 ya. Oke, saya tidak usah pakai Pythagoras dengan penjelasan saya yang tadi. Saya pindah segitiganya, yaitu ini G, ini O, ini M. Biar nanti teman-teman cepet ya. GM-nya itu adalah 4 akar 5. Terus GO-nya itu 4 akar 3. Soalnya setengahnya AG. AG itu ada diagonal ruang. Ya. Oke, berarti di sini 4. Oke, udah 4. Tinggal tambah akar berapa di situ? 5 dikurangi 3, 2. Berarti jawabannya 4 akar 2. D. Silakan teman-teman coba pakai hitung-hitungan biasa ya, nggak apa-apa ya. Gaspol. Next. Nomor 19. Oh iya, tadi yang nomor 18 misalkan masih ditanyakan, komen ya di kolom komentar ya, biar nanti saya buatkan video yang lamanya, nggak apa-apa. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10 cm. Nilai kosinus sudut antara GC dengan bidang BDG adalah GC, ini CG ini ya, rusuk atas ini 10, oke, rusuk tegaknya ya. Terus kita buat BDG, badek. Enggak, BDG. Nah, ini. Kita buat garis tingginya. Nah, jika ada bidang segitiga, kita buat garis tingginya. Oke.
Berarti nanti akan muncul segitiga, ini kita misalkan P, akan muncul segitiga CGP. Nah, saya pindahkan ke sini. CGP. Ini G, ini C, ini P. Nah, sudutnya itu ada di sini. Nah, saya beri warna berbeda ya. Nah, ini sudutnya alfa. Nah, ini alfa. Oke. Harusnya ya jelas ya, harusnya. Nah, yang ditanyakan adalah kosinus. Berarti samping per miring ya. Cos alfa sama dengan CG per GP. Nah, CG-nya adalah 10, per GP-nya adalah 5 akar 6. Jadinya kalau kita rasionalkan, dapatnya itu 1/3 akar 6. Mana ini? Oke, jawabannya adalah A. Terlalu lama, terlalu cepat ya? Terlalu cepat ya? Buat teman-teman yang masih kebingungan mencari panjang GP, ya panjang GP, silakan klik pojok kanan atas. Di situ ada penjelasannya. Oke, terus kemudian di sini sudah ketemu cos alfanya yaitu 10 per akar 5 akar 6. Kita rasionalkan ya. Atau penjelasannya gini dah. 10 dibagi 5 akar 6. Ini kita sederhanakan. 10 bagi 5 dapatnya kan 2. 2 per akar 6. 2 dibagi 6 ya. Ingat ya, 2 dibagi 6 itu dapatnya 1/3. Nah, akar itu nggak boleh di bawah, harus di atas, jadi akar 6. 1/3 akar 6. Ketemu langsung. Yuk next. Nomor 20. Perbandingan volume H ABFE dengan H BCGF pada balok itu adalah, nah, di sini ABFE ini H ya. Oke, dia berupa apa ini? Berupa limas ya, limas persegi panjang dengan puncaknya itu H. Puncaknya itu H. Kalau misalkan saya buat di sini panjang kali lebar kali tinggi. Dah gini aja. Yuk, kita lihat dulu berarti volume ABFE berarti kan volume limas itu kan 1/3 kali panjangnya itu AB yaitu P. Ya, atau saya tulis saja lah. AB kali BF kali tingginya adalah AE. Oh, kok AE sih? AE. Tingginya itu EH. Ya Allah Gusti. Tingginya itu EH. Sama dengan 1/3 kali, sekarang yang satunya BCGF. Alasnya panjangnya ada BC kali, tingginya lebarnya ini adalah CG, terus tinggi limasnya adalah GH. Oke, tinggal kita masukkan 1/3-nya kita coret. Coba sebentar, 1/3-nya kita coret. Tinggal AB itu P, BF itu T, EH itu L. Oke, ditambah sama dengan, kok grogi sih saya, sama dengan BC-nya itu lebar, kali CG-nya itu tinggi, kali GH itu adalah panjangnya. Nah, sama kan? Berarti 1/1. 1 sama dengan 1. Atau 1/1. Atau sama. Nah, gitu aja. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Semoga dapat dipahami penjelasan dari Pingli. Oke, terima kasih sudah menonton video Pingli. Mulai dari nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya. Amin. Jika masih belum paham, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut bimbel Fokus TIU ya, silahkan lihat kolom deskripsi, langsung WA adminnya aja. Oke, saya tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.